Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Fitri Indah Rahmawati dengan NIM 2023 0110800046. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Saat ini saya akan membuat podcast tentang landasan lahirnya teori belajar, yang dimana di sini saya akan memaparkan 3 poin, yang dimana pertama bagaimana pembelajaran itu terjadi, yang kedua peran memori dalam proses belajar, yang ketiga peran motivasi dalam belajar. Oke guys, di bagian pertama yaitu bagaimana pembelajaran itu terjadi. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pembelajaran itu adalah suatu proses dinamis yang dimana individu memperoleh, mengolah, ataupun mengaplikasikan pengetahuan atau keterampilan baru. Proses ini tidak terjadi secara pasif, tetapi secara aktif. Sebagai contoh, dalam belajar naik sepeda, seseorang anak akan tetap mengalami yang namanya kegagalan sebelum menemukan yang namanya keseimbangan dalam belajar naik sepeda. Jadi, proses ini menunjukkan pentingnya latihan dalam pengalaman langsung dalam pembelajaran. Hal ini sama halnya dengan proses pembelajaran di kelas. Ketika seseorang guru menerapkan materi, siswa tidak hanya mendengarkan, tetapi mereka juga menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada di dalam otak mereka. Pembelajaran ini juga tentunya bergantung pada motivasi siswa. Nah, ketika siswa memiliki rasa ingin tahu atau kebutuhan untuk mempelajari sesuatu, mereka akan lebih bersemangat dalam terlibatnya proses pembelajaran. Oleh karena itu, pembelajaran tidak hanya menyampaikan tentang informasi, tetapi melibatkan yang namanya aspek psikologis yang mendalam. Yang kedua guys, ada peran memori dalam proses belajar, yang dimana memori ini memegang peranan yang sangat penting tentunya, dan untuk memastikan bahwasanya informasi itu akan dapat digunakan di kemudian hari. Jadi salah satu hal yang dapat memperkuat memori itu adalah pengulangan. Sebagai contoh, ketika seorang anak mempelajari kata baru dalam bahasa asing, pengulangan kata tersebut secara terus-menerus akan membantu informasi tersebut berlari dari memori jangka pendek ke jangka panjang. Yang ketiga, ada peran motivasi dalam belajar. Jadi motivasi itu adalah faktor yang menggerakkan siswa untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Tanpa motivasi, proses pembelajaran akan terlihat membosankan dan tidak menyenangkan. Motivasi ini dapat dibagi menjadi 2 jenis, yang dimana pertama ada motivasi intrinsik, yang kedua ada motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik ini adalah seperti keinginan untuk mencapai sesuatu yang lebih mendalam atau mencapai tujuan pribadinya. Sedangkan motivasi ekstrinsik ini adalah faktor dari luar, yang dimana contohnya seperti ingin mendapatkan nilai yang bagus, mendapatkan pujian. Jadi salah satu cara bagaimana menumbuhkan motivasi kepada siswa dengan cara yaitu memberi tantangan sesuai dengan kemampuan siswa itu sendiri. Jadi guys, ketiga elemen ini yang dimana proses belajar, peran, dan motivasi ini berinteraksi satu sama lain dan tentunya mendukung juga. Jadi pengalaman ini tidak hanya membantu memperkuat ingatan siswa dari pengalaman nyata, tetapi juga mampu menumbuhkan motivasi siswa. Jadi dengan mengintegrasikan 3 unsur tadi dalam proses pembelajaran, guru dapat menciptakan proses pembelajaran yang lebih menyenangkan, lebih mendalam, dan tentunya lebih bermakna bagi siswa. Itu saja penyampaian podcast pada saya kali ini.